Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah perencanaan keberlangsungan bisnis yang beranggotakan Kak Latifah dengan NIM 10 18 10 34, Kak Orlando dengan NIM 10 18 10 62, dengan saya sendiri Andi Muhammad Yusuf 10 19 10 10, lalu ada Kofifa Maudi dengan NIM 10 19 10 44, lalu ada Rio Firas dengan NIM 10 19 10 73. Next. Pada diskusi malam ini, kami akan membahas dua topik utama, yaitu Business Continuity and Disaster Recovery dan Project Initiation. Next. Business Continuity and Disaster Recovery. Jadi, Business Continuity Plan atau BCP adalah suatu perencanaan kelangsungan bisnis yang dimana menguraikan bagaimana bisnis akan terus beroperasi selama terjadinya gangguan layanan yang tidak direncanakan. BCP berkaitan dengan pengelolaan elemen operasional yang memungkinkan bisnis berfungsi secara normal untuk menghasilkan pendapatan. Lalu kelangsungan bisnis berkaitan dengan menjaga perusahaan tetap berjalan terlepas dari potensi resiko, ancaman, atau penyebab pemadaman yang tidak terduga. Lalu selanjutnya adalah disaster recovery atau pemulihan bencana. Adalah bagian dari kelangsungan bisnis dan menangani dampak langsung dari suatu peristiwa, termasuk pemulihan dari gangguan server, pelanggaran keamanan, ataupun badai, dan sebagainya. Next. Jadi untuk bagian yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya. Nama saya Rio Firas dengan NIM 10 apakah Business Continuity Plan ini dan Disaster Recovery Plan ini saling berhubungan? Terima kasih. Ya, jadi untuk konsep BCP dan DRP itu saling terhubung, di mana BCP ada untuk menangani pembuatan perencanaan untuk menjamin bahwa proses bisnis itu akan terus berjalan walaupun dalam keadaan emergensi. Sedangkan DRP-nya itu adalah untuk menangani pemulihan secepat mungkin dari keadaan emergensi yang tadi, sehingga mengakibatkan dampak minimum bagi organisasi, walaupun terjadi dampak yang tidak diinginkan. Sekian, mungkin bisa next. Oke, pada slide selanjutnya, di sini kita masih menjelaskan business continuity dan disaster recovery. Di sini keberlangsungan bisnis atau yang biasa sering disebut business continuity itu berfokus pada kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasi terlepas dari sifat gangguan potensial. Lalu, perencanaan keberlangsungan bisnis atau business continuity ini ialah metodologi formal yang dapat dipelajari dan untuk mana praktisi dapat disertifikasi. Selain itu, perencanaan pemulihan bencana atau disaster recovery biasanya merupakan bagian dari perencanaan kesinambungan bisnis karena berkaitan dengan penghentian dampak bencana atau peristiwa. Setelah dampak bencana atau peristiwa telah diatasi, kegiatan kelangsungan bisnis biasanya dimulai. Untuk pada slide ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Latifah, NIM 181034. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan disaster recovery dengan business continuity? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi, apakah yang membedakan disaster recovery dengan business continuity? Untuk disaster recovery itu sendiri, dia lebih berfokus pada keberlangsungan pada sistem dan teknologi informasi untuk menangani dampak bencana atau disaster itu. Lalu disaster recovery ini include pemulihan dan gangguan server, pelanggaran keamanan, dan yang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa disaster recovery ini adalah salah satu bagian dari business continuity itu sendiri. Apakah jawaban tersebut dapat memenuhi ekspektasi, teman-teman? Oh iya, sudah. Oke, baik. Bisa dilanjutkan slide-nya, Kofifa. Oke, di sini business continuity dan disaster recovery. Jenis bencana
pada disaster recovery yang mungkin akan dihadapi. Salah satunya pertama bencana alam yang terdiri dari masalah cuaca baik di iklim panas dan dingin, serta bahaya geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan pergeseran tanah. Lalu yang kedua, ada bencana yang disebabkan oleh manusia. Biasanya termasuk serangan cyber, kerusuhan, protes, perusakan produk, bom, ledakan, dan terorisme. Lalu yang ketiga, bencana yang disebabkan oleh ketidaksengajaan. Biasanya bencana ini kecelakaan dan kegagalan transportasi atau kegagalan infrastruktur maupun kecelakaan bahan berbahaya. Bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas project initiation. Jadi, project initiation atau inisiasi proyek adalah tahap awal suatu proyek dimulai. Pada intinya adalah mengawali sebuah proyek, memberikan global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek. Gambaran global ini biasanya berisi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi umum. Adapun tujuan dari project initiation ini, yang pertama, menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, menentukan kriteria keberhasilan proyek, menentukan perencanaan manajemen proyek. Selanjutnya yaitu mekanisme project initiation. Terdiri dari 3. Yang pertama, pemilik proyek memberikan penugasan kepada manajer proyek dan tim proyek. Kemudian, manajer proyek dan tim proyek secara bersama-sama membuat definisi proyek dan disetujui oleh pemilik proyek. Dan yang terakhir, definisi proyek yang telah dibuat selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau landasan pembuatan perencanaan manajemen proyek. Berikut yang saya jelaskan terkait project initiation. Apakah ada pertanyaan? Andi Muhammad Yusuf, NIM 1019-1010, izin bertanya. Iya. Untuk slide yang ke-10 tadi, bagaimana cara menentukan kesuksesan suatu proyek? Apa yang menjadi patokannya gitu? Menjadi patokannya yaitu kita menggunakan project charter. Jadi project charter ini merupakan dokumen dari yang untuk memuat siapa saja stakeholder dari proyek-proyek itu. Jadi project initiation dan project charter itu saling keterkaitan karena project charter itu dokumen penting dalam tahap project initiation dan planning proyek dan akan menjadi acuan sepanjang proyek. Apakah terjawab? Baik, jawabannya sudah bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita lanjut. Slide berikutnya yaitu penjelasan mengenai elemen project initiation. Elemen yang terdapat pada project initiation dalam menentukan proyek kesuksesan sebagai berikut. Yang pertama, ada dukungan eksekutif. Yang kedua, ada pengguna keterlibatan. Yang ketiga, ada proyek berpengalaman pengelola. Yang keempat, didefinisikan dengan jelas proyek parameter seperti tujuan, ruang lingkup, anggaran, jadwal, dan kualitas. Yang kelima, singkatan jadwal, dan banyaknya tonggak sejarah. Yang keenam, didefinisikan dengan jelas manajemen proyek proses. Selanjutnya, ada langkah dasar pada sebuah project initiation. Yang pertama ada project initiation or project definition. Yang kedua ada forming the project team. Yang ketiga ada project organization. Yang keempat ada project planning. Yang kelima ada project implementation. Yang keenam ada project tracking. Yang ketujuh ada project close out. Dari penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Orlando 1018-1062. Di sini tadi dijelaskan ada forming the project team. Gimana cara kita memilih anggota tim agar sesuai dengan project yang berjalan, agar project berjalan dengan lancar? Baik, saya izin menjawab. Bagaimana cara kita untuk memilih anggota agar proyek berjalan dengan lancar, yaitu pemilihan anggota tim yang harus disesuaikan dengan proyek.
Dan juga carilah anggota yang memiliki kemampuan yang cukup untuk mengisi peran yang dibutuhkan dan mampu bekerja sama dengan baik dalam proyek tersebut. Apakah jawabannya memuaskan? Terima kasih. Sudah Oke, cukup. baik. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesuksesan proyek. Kesuksesan proyek secara umum dirumuskan berdasarkan 3 faktor utama, yaitu faktor waktu, faktor biaya, dan kualitas produk yang dihasilkan. Dari sisi pelaksanaan proyek, tentu saja mendapatkan profit sebagai hasil pengerjaan proyek. Namun tentu saja untuk mendapatkan profit yang sepadan, pelaksanaan proyek harus bisa mengkoordinir semua sumber daya yang terlibat dalam proyek agar bisa berperan secara efektif, sehingga ekspektasi pemilik proyek bisa dipenuhi, baik itu ekspektasi dari sisi kualitas, waktu pengerjaan, dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Dari penjelasan saya, apa ada yang ingin ditanyakan? Andi Muhammad Yusuf, NIM 1019-1010, izin bertanya Kak. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimanakah cara menentukan kesuksesan dari suatu proyek? Pertanyaan jadi bagaimana cara menentukan kesuksesan suatu proyek? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada 3 faktor utama, yaitu faktor waktu, faktor biaya, dan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, dari ketiga faktor ini itu sangat berhubung dengan inisiasi proyek di awal tadi. Bagaimana kita memilih tim, bagaimana kita project organisasi, project planning, project implementation, project tracking, dan project closeout yang tadi sudah dijelaskan juga. Itu sangat berkesinambungan dengan kesuksesan suatu project. Apabila project initiation-nya terlaksana dengan baik, maka 3 faktor utama, yaitu faktor waktu, faktor biaya, dan kualitas produk yang dihasilkan itu bisa didapatkan dengan hasil yang baik, dengan secara efektif juga, sesuai dengan ekspektasi dari proyek itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya jawab. Apakah Baik, sudah terjawab? Baik Kak, jawabannya sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Kak. Oke. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.